Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pak Guru, jumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meng-sharing mengenai materi algoritma, materi informatika kelas 7 semester 2. Oke, bagaimana dan apa itu algoritma? Silahkan terus dipantau ya. Nah, kita mulai dari pengertian itu algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, berikut adalah definisi menurut para ahli. Menurut para ahli, pertama ada dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Menurut Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yaitu seorang ahli matematika dari Uzbekistan, pengertian algoritma adalah suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ada Donald Ervin Kuhn. Nah, menurut beliau, algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Selanjutnya dari S.E. Goodman dan S.T. Haddad-Naimi. Nah, menurut mereka berdua, pengertian algoritma adalah urutan terbatas dari operasi-operasi yang terdefinisi dengan baik, di mana masing-masing membutuhkan memori dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, selanjutnya menurut Seymour Kuhn dan Mark Lipson. Nah, menurut mereka berdua, yang merupakan seorang praktisi matematika dan komputer, pengertian algoritma adalah suatu daftar langkah demi langkah yang terhingga dari instruksi-instruksi yang terdefinisikan dengan jelas yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tertentu. Selanjutnya menurut Marvin Minsky, yaitu pakar Artificial Intelligence, pengertian algoritma adalah seperangkat aturan yang memberitahukan kepada kita dari waktu ke waktu tepatnya bagaimana untuk bertindak. Dan yang keenam yaitu merupakan dari Andreyevin Markov. Nah, beliau merupakan ahli matematika dari Rusia ya. Nah, pengertiannya seperti ini. Algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan pada data awal hingga hasil yang diinginkan. Nah, itu merupakan dari pengertian dari algoritma menurut beberapa para ahli. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sejarah algoritma. Nah, konon algoritma berasal dari kata penulis buku yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang berasal dari Uzbekistan. Nah, orang barat menyebut Al-Khwarizmi dengan algoritm. Nah, pada saat itu Al-Khwarizmi menulis buku dengan judul Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Dari buku tersebut kita juga memperoleh kata aljabar atau biasa dikenal dengan algebra. Nah, di bawah merupakan konon gambaran dari Al-Khwarizmi ya, fotonya seperti itu di bawah. Nah, kita sekarang masuk ke 5 ciri algoritma menurut Donald Knuth. Ada berapa nih 5 cirinya? Ada 5. Pertama, terdapat input. Setelah input, kedua, terdapat suatu proses. Yang ketiga, terdapat output. Yang keempat, terdapat berbagai instruksi yang jelas. Nah, yang terakhir adalah terdapat tujuan akhir yang memang ingin dicapai dari awal tadi. Nah, itu adalah 5 ciri algoritma menurut Donald Knuth. Selanjutnya, untuk apa sih kita belajar atau membuat algoritma? Nah, teman-teman, keuntungan untuk membuat algoritma sangat banyak. Nah, di sini pertama, algoritma bersifat independen dari bahasa program. Jadi, sebelum adanya nanti kita bikin program menggunakan bahasa program, kita bikin algoritmanya dulu. Nah, kedua, notasi algoritma berlaku untuk berbagai bahasa program. Jadi, kita membuat algoritma itu bisa diterapkan pada beberapa bahasa program yang berbeda-beda. Yang terakhir, output yang dihasilkan sama apabila algoritmanya sama. Jadi gini, ada suatu algoritma, ini itu bisa dipakai menggunakan bahasa program yang lain, tapi nanti endingnya akan sama walaupun bahasa program yang dibuat tuh beda-beda. Nah, itu keuntungan membuat algoritma. Lalu, ketika kita tahu keuntungannya seperti itu tadi ya, lalu bagaimana cara menulis algoritmanya? Nah,
Secara teori, terdapat 3 cara penulisan atau notasi algoritma yang biasanya digunakan oleh para programmer dalam menulis algoritmanya. Pertama, ada structure English. Kedua, pseudocode atau kode semu. Yang ketiga adalah flowchart atau bagan alir. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah, structure English atau SA itu menggunakan bahasa Inggris dengan sintak program terstruktur untuk mengkomunikasikan desain program komputer kepada pengguna non-teknis dengan memecahkannya menjadi langkah-langkah logis menggunakan kata-kata bahasa Inggris yang langsung. Tetapi, kita kan tinggal di Indonesia ya, dan seperti Delvan Novrizal dikatakan, struktur English-nya itu diganti jadi struktur Indonesia atau lebih tepatnya bahasa Indonesia terstruktur. Nah, bagaimana bentuknya? Kita cek di bawah nih. Ini adalah bentuk dari SE tadi ya. Misalnya membuat mie instan kuah yang pedas. Kita bisa lihat di sini prosedurnya. Pertama, masak air hingga mendidih secukupnya, kemudian masak mie hingga matang. Kedua, angkat mie yang telah matang, tiriskan kemudian sisihkan sebentar. Ketiga, rebus air secukupnya, bla bla bla, hingga akhirnya nanti adalah terakhir, angkat mie kuah pedas yang telah matang, sajikan selagi masih panas. Nah, kita bisa lihat di sini langkah-langkahnya menggunakan bahasa Indonesia yang terstruktur dan baku ya. Ini adalah contoh dari SE tadi yang dirubah dalam bahasa Indonesia tentunya. Sangat mudah ya untuk membuat algoritmanya. Selanjutnya kita menggunakan yaitu pseudocode atau kode semu. Kode semu adalah cara penulisan algoritma yang hampir menyerupai bahasa program. Namun, kode semu ini ditulis lebih sederhana dengan menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami oleh manusia. Bahasa yang digunakan bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman masing-masing penulis. Pseudocode sendiri tujuannya adalah untuk dibaca oleh manusia bukan oleh mesin, sehingga tidak ada standar khusus yang menjadikan aturan dalam penulisan ini. Kita akan coba lihat bentuknya seperti ini. Nah, ada tiga struktur pseudocode. Pertama adalah judul, berisi judul algoritmanya. Kedua, deskripsi, berisi deklarasi yang variabel dan konstanta. Ketiga, implementasi atau berisi inti dari algoritmanya. Nah, contohnya algoritma mencetak foto. Kita bisa pertama dari mulai. Kemudian kita jelaskan deskripsinya. Key sama dengan foto. Kemudian perintahnya cetak key. Lalu terakhir adalah ketika ada mulai tentu ada selesai. Nah, ini adalah contoh dari algoritma menggunakan pseudocode tadi. Lanjut ke ketiga yaitu flowchart atau bagan alir. Nah, flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Bagan alir atau flowchart yang mengeksperimenkan sebagai sekumpulan bentuk-bentuk geometris seperti persegi panjang, lingkaran, jajaran genjang, dan lain sebagainya berisi langkah-langkah komputasi. Flowchart menggambarkan aliran instruksi di dalam program secara visual. Secara visual ya, intinya itu. Gimana sih simbol-simbolnya? Nah, ini dia simbol-simbol dari flowchartnya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bagi 3 kolom nih. Ada simbolnya, kita bisa lihat di sini dari apa ini namanya nih, persegi panjang lah. Namanya terminator, fungsi, lalu ada garis arah panah di sini aliran program. Apa nih, segi 4 lah preparation, dan ada fungsi-fungsi di bawah seperti ini. Oh, yang persegi panjang yang di bawahnya yang proses ya, persegi panjang ya. Nah, seperti ini adalah contoh dari simbol-simbol pada flowchartnya. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk penggunaan nanti algoritmanya. Contohnya bagaimana ya? Oke, kita lihat di sini. Nah, ini contoh algoritma membuat kopi yang sangat sederhana. Kita mulai dulu ya dari oval tentunya. Mulai, lalu ke arah panah ke bawah prosesnya itu persegi panjang, buka kemasan kopinya, arah panah ke bawah, kemudian ada tuangkan kopi ke dalam cangkir, lalu arah panah lagi, tuangkan gula ke dalam cangkir, hingga nanti terakhirnya ada aduk kopi dan gula hingga rata, hingga akhirnya selesai. Ini contoh dari algoritma membuat kopi. Saya pikir teman-teman nanti bisa mengimplementasikannya ketika bentuk contoh algoritma yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi adalah materi mengenai algoritma. Semoga bisa bermanfaat ya. Kedepannya nanti kita akan mencoba beberapa materi yaitu mengenai penggunaan algoritma dengan menggunakan beberapa program-program yang sangat-sangat sederhana.
Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like and subscribe ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.